Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikunna. Alhamdulillah, pagi ini kita mulai kajian umumnya. Kita terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Dan jangan lupa untuk mematikan videonya ya. Videonya silahkan dimatikan saja. Baik. Kita akan teruskan kajian ini. Kajian ini terusan dari kajian sebelumnya, yaitu kajian ilmu tasrif ya. Sebelumnya sudah mempelajari fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Bagi yang belum, nanti bisa lihat videonya ada di YouTube. Kemudian sekarang kita masuk ke isim fa'il, fi'il amr dan fi'il nahyi, insyaallah kalau waktunya cukup ya. Kita waktunya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Marhaban dik. Nah, kita waktunya 1 jam ini, jadi kemungkinan pertanyaannya tidak ada. Kalau nanti masih ada waktu, insya Allah dibuka pertanyaan. Kalau tidak ada, maka pertanyaan kita dibuka di grup WhatsApp ya. Nanti kalau misalkan mau yang ada yang belum dipahami dan mau bertanya, silahkan disampaikan di grup WhatsApp. Kalau di sini tidak cukup waktunya ya. Karena waktu kita dibatasi hanya 1 jam saja. Kalau misalkan masih ada waktu, alhamdulillah cukup, berarti nanti kita buka pertanyaan di akhir materi insyaallah. Baik. Ini yang akan kita pelajari. Jadi sekarang kita mempelajari fi'il isim fa'il dan fi'il amr begitu ya. Adapun fi'il nahyi, kalau cukup waktunya kita pelajari, dan kalau tidak maka mungkin di pertemuan selanjutnya. Nah, ini yang paling penting dalam ilmu tasrif. Ini yang paling penting dalam ilmu tasrif. Sebelumnya sudah mempelajari di kajian sebelumnya, kita sudah membahas tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari', 2 fi'il ini. Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Sekarang insyaallah masuk ke isim fa'il. Isim fa'il. Ini yang akan dibahas kita yang ini pertama, isim fa'il. Isim fa'il maknanya adalah subjek. S dalam kurung, Anda tulis S, itu subjek atau pelaku, orangnya yang melakukan gitu ya, yang melakukan. Misalkan dalam bahasa Arab disebut ada kata kerja ya, kata kerja yang menunjukkan lampu itu fi'il madhi, yang menunjukkan sedang atau akan fi'il mudhari'. Nah, kalau isim fa'ilnya misalkan kata kataba. Kataba yaktubu. Kataba ini maknanya adalah fi'il madhi, artinya telah menulis. Dia telah menulis. Yaktubu dia fi'il mudhari', maknanya adalah dia sedang atau akan menulis. Nah, sekarang kita yang akan pelajari sekarang yaitu isim fa'ilnya, orangnya, berarti penulisnya. Jadi penulisnya nanti kita bisa katakan bahwa penulisnya itu katibun. Katibun, ini dia. Ini yang akan kita pelajari. Jadi yang akan kita pelajari adalah isim fa'il atau subjek, orangnya, pelakunya, gitu ya. Pelakunya dari kata kerja tersebut. Baik. Kata kerja dalam bahasa Arab
itu tidak terlepas dari 3 huruf sampai 6 huruf. Ya. Kata kerja dalam bahasa Arab itu tidak akan terlepas atau tidak akan keluar paling sedikit 3 huruf dan paling banyak adalah 6 huruf. Ya. Jadi nggak ada yang 2 dan tidak ada yang 7. Jadi 3, 4, 5, 6 sampai situ. Jadi kalau bukan 3, 4 suku kata atau 5 atau 6 suku kata. Bagaimana cara membuat isim fa'ilnya? Cara membuat isim fa'ilnya yang pertama, dari 3 huruf untuk 3 huruf itu Anda tulis di bawah ya. Biar jelas. Sini. Baik. Isim fa'il dari 3 huruf. Nah, tulis di sini isim fa'il. Ismul fa'ili yang pertama dari 3 huruf. Dari 3 huruf bentuknya adalah fa'ilun, begini. Bentuknya seperti ini. Dari 3 huruf bentuknya adalah fa'ilun. Nanti kalau misalkan ada kata kerja dia 3 huruf, maka bentuknya adalah fa'ilun. Ya. Aglab atau kebanyakan bentuknya adalah fa'ilun. Walaupun nanti ada yang menyelisihi ini, hanya sebagian kecil saja ya. Hanya sebagian kecil saja. Tapi aglabiyah atau kebanyakan bentuknya fa'ilun. Contoh misalkan ada kata kerja terus atas kataba, maka isim fa'ilnya berarti sama seperti ini ya, yaitu fa'ilun. Asalnya ini dari kata fa'ala, begini. Fa'ala, begitu asalnya. Berarti dari huruf pertama fa ditambah alif. Berarti kalau kataba dari mulai huruf ka ditambah alif. Jadi ka, alif, baru ta, ba. Harokatnya sesuaikan dengan bentuk fa'ilun, yaitu yang pertama fathah, kasrah, tanwin, dhammah 2. Menjadi katibun. Oh, berarti kataba katibun. Di katib artinya penulis atau disebut dengan sekretaris. Contoh yang lain misalkan doroba. Doroba ini berarti isim fa'ilnya sama seperti kataba katibun. Berarti doroba huruf dod ditambah alif ya. Setelah huruf dod ditambah alif. Berarti dod, alif, ro, ba. Harokatnya sama, fathah, kasrah, tanwin. Daribun. Doroba, daribun. Kemudian misalkan yang lainnya. Yang 2 ya. 3 misalkan nasoro. Berarti isim fa'ilnya nun, sod, ro. Setelah nun huruf pertama tambah alif, berarti menjadi nasirun. Zahaba misalkan 3 huruf ini ya. Zahaba berarti isim fa'ilnya zahibun. Dan seterusnya. Jadi yang 3 huruf bentuknya seperti ini. Ya. Yang pertama yang 3 huruf bentuknya adalah fa'ilun isim fa'ilnya. Kataba katibun, daraba daribun, nasara nasirun, zahaba zahibun. Dan seterusnya. Itu yang 3 huruf. Sekarang masuk bagaimana kalau yang lebih dari 3 huruf. Baik. 3 huruf selesai. Sekarang masuk ke 4 huruf sampai 6. 4 huruf sampai 6 huruf. Kata kerja yang terdiri dari 4 huruf sampai 6 huruf. Jadi cuma 2 caranya. Yang pertama yang 3 huruf selesai. Bentuknya fa'ilun, kataba katibun, daraba daribun, nasara nasirun, zahaba zahibun.
Nah, sekarang kalau 4 sampai 6 huruf, ingat ya, kalau 4 sampai 6 huruf berarti termasuk 5. Jadi 4, 5, dan 6 huruf. Bagaimana cara membuat isim fa'ilnya? Cara membuat isim fa'il, ingat ketika dikatakan isim fa'il berarti subjek, orangnya, pelakunya. Caranya adalah huruf pertama, atau kita supaya lebih mudah. Yang pertama, tentukan fi'il mudhari', ya. Tentukan fi'il mudhari'. Atau bisa kita katakan ambil fi'il mudhari', tentukan fi'il mudhari'. Nah, seperti ini. Kemudian bagian kedua, huruf awal ganti dengan mim domah. Huruf awal ganti dengan mim domah. Ada singkat tulisannya seperti ini ya. Semoga dipahami. Yang pertama tentukan fi'il mudhari', maksudnya ambil fi'il mudhari'. Yang kedua huruf awal ganti dengan mim domah. Cara yang ketiga terakhir, hanya 3 cara saja. Sebelum akhir atau huruf sebelum akhir kasrahkan dan tanwinkan akhirnya. Huruf sebelum akhir kasrahkan. Nah, pakai singkat tulisan begini ya. Jadi garis ya, kemudian kasrah. Maksudnya huruf sebelum akhir kasrahkan dan tanwinkan akhirnya. Dan tanwinkan akhirnya. Misal kita ngambil contoh. Ingat dari 4 huruf sampai 6 huruf. Misalkan ada kata kerja aslama. Ada kata kerja aslama yuslimu. Yuslimu. Aslama yuslimu. Baik. Ini kata kerjanya. Aslama yuslimu artinya masuk Islam. Kita akan mengetahui orang yang masuk Islam, orangnya gitu ya. Orangnya. Bagaimana caranya? Caranya ini. Yang pertama adalah tentukan fi'il mudhari'. Maksudnya ambil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya adalah yuslimu ini. Ya, jadi fi'il yang kedua itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang ini. Ini dia fi'il mudhari'. Baik. Berarti kalau kita sudah tahu fi'il mudhari'nya, huruf awal ganti dengan mim domah. Huruf awal adalah huruf ya ini, ya, disebut dengan huruf mudhara'ah. Anda tidak mengatakan huruf mudhara'ah karena mungkin sebagian orang belum belajar tentang huruf mudhara'ah itu apa. Makanya Anda ganti dengan huruf awal saja. Di huruf awal. Maksudnya adalah huruf mudhara'ah, sama saja. Huruf awal berarti huruf ya. Kita ganti dengan mim domah. Ganti dengan mim domah. Kita tulis ya-nya ganti dengan mim domah. Berarti mim langsung ke huruf sin, langsung ke huruf lam, langsung ke huruf mim. Kita tulis semuanya. Hanya huruf awal saja yang diganti dengan mim domah. Harokatnya, lihat. Harokatnya berarti yang tadi huruf pertama ya domah. Nah, ini berarti sesuai ya dengan mim domah. Jadi mim kita domahkan. Kemudian langkah berikutnya, langkah ketiga, huruf sebelum akhir kasrahkan. Huruf sebelum akhir adalah huruf lam. Ini sebelum akhir. Sebelum akhir. Dan huruf akhirnya adalah huruf mim. Ini huruf akhir. Berarti huruf sin dia tidak ada perintah. Berarti harokatnya sesuai dengan yang ada. Sin dia sukun, berarti sukun saja. Selesai, jangan dirubah kalau tidak ada perintah. Nah, sekarang poin nomor 3 itu huruf sebelum akhir kasrahkan. Berarti lamnya kita kasrahkan. Dan kebetulan dia sudah kasrah. Kasrahkan.
Kemudian dan tanwinkan akhirnya. Akhirnya tanwin, berarti huruf mim di sini huruf akhir. Kita tanwinkan. Yang tadinya domahnya 1, kita ganti menjadi domah. Oh, berarti isim fa'il dari aslama yuslimu muslim. Muslimun, gitu ya. Jadi muslimun artinya orang yang masuk Islam. Itu contoh yang 4 huruf. Kita ngambil yang 5 huruf. Misalkan kata kerjanya yang 5 huruf apa ya? Inkasaro misalnya. Berapa huruf itu inkasaro? Mana yang 5 huruf? Nah ini ya. Kita lihat yang 5 huruf misalkan, nah ini. Bentuk yang ini. Tafa'ala. Ta'arafa gitu ya, misalkan. Ta'arofa. Ta'arofa. Ini 5 huruf. Ta, ain, alif, ro dengan fa. Ta'arofa. Fi'il mudhari'nya adalah yata'arofu. Yata'arofu. Baik. Bagaimana cara membuat isim fa'ilnya? Ta'arofa yata'arofu artinya berkenalan. Ya, ta'aruf. Ta'aruf itu artinya saling berkenalan ya, saling memperkenalkan diri. Itu ta'aruf. Jadi harus ada 2 orang. Harus ada 2 orang. Ini ta'arofa yata'arofu artinya saling memperkenalkan diri. Oke, bagaimana cara membuat isim fa'ilnya? Cara membuatnya gampang. Sama seperti cara yang tadi. Ingat ini caranya. Ini caranya paling penting sekali. Baik. Tentukan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya adalah ini. Yata'araf. Ingat ya, fi'il mudhari' adalah fi'il yang kedua. Yata'araf. Huruf awal ganti dengan mim domah. Berarti huruf awal itu ya. Yang tadinya harokatnya fathah kita ganti. Ya-nya ganti dengan mim, kita tulis lagi. Mim, kemudian langsung ta. Ain, alif. Ro, fa. Baik. Mimnya kita domahkan. Kemudian perintah berikutnya nomor 3 adalah huruf sebelum akhir kasrahkan. Huruf sebelum akhir adalah ro. Ini. Jadi kita kasrahkan. Dan huruf akhirnya tanwinkan. Berarti fa-nya kita tanwinkan. Nah. Berarti huruf ta dan ain itu tidak ada perintah. Maka kalau tidak ada perintah sesuai dengan harokat sebelumnya. Harokat fi'il mudhari' yaitu ta-nya fathah, ainnya fathah. Oh, berarti ta'arafa yata'arafu isim fa'ilnya muta'arif. Artinya muta'arif berarti dia orang yang berkenalan. Begitu. Baik, contoh lain. Misalkan berikutnya contoh yang ketiga, syahada. Yushahidu. Yushahidu. Ini 4 huruf. Syahada, yushahidu. 4 huruf. Syahada, yushahidu maknanya adalah menonton. Berarti kalau penonton, misalnya orangnya yang menonton, ya, berarti kita ambil dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini yushahidu. Caranya adalah huruf pertama diganti dengan mim domah. Berarti ya-nya kita ganti dengan mim. Langsung tulis ke shin. Langsung tulis ha dan dal. Mimnya domah. Huruf sebelum akhir kasrahkan huruf ha dan tanwinkan huruf akhirnya di sini huruf dal yang akhir. Maka huruf shinnya sesuai dengan harokat sebelumnya itu fathah. Berarti musyahidun. Musyahidun artinya penonton. Begitu. Orangnya. Berarti musyahidun maknanya adalah penonton. Baik, kita ngambil atau yang lebih banyak misalkan 4, contoh yang keempat, istaghfara yastaghfir. Istaghfara yastaghfir. Yastaghfir. Kalau kita hitung, ini hurufnya 1 alif, 2 sin, 3
ta, 4, ghain, 5, fa, 6, ro. Berarti ada 6 huruf ya. Walaupun dia bukan asli ya, walaupun bukan asli, tapi dia ada 6 huruf. Taib, istaghfara yastaghfiru berarti terdiri dari 6 huruf di sini. Bagaimana cara membuat isim fa'ilnya? Istaghfara yastaghfiru artinya memohon ampunan. Memohon ampunan. Bagaimana cara membuat isim fa'ilnya? Caranya sama, yaitu kita tentukan fi'il mudhari ini. Ingat fi'il yang kedua, kata kerja yang kedua. Kemudian huruf awal ganti dengan mim domah. Kita tulis lagi, ya-nya ganti dengan mim. Ya ganti dengan mim. Kemudian langsung huruf sin, langsung ta, ghain, fa, ro. Perintahnya huruf pertama ganti mim domah. Mimnya kita domahkan. Sebelum akhir kasrohkan, sebelum huruf akhir adalah huruf fa. Tanwinkan huruf akhirnya, yang ditanwin berarti huruf ro yang akhir. Sebelumnya yang tidak ada perintah, harokatnya sesuai dengan fi'il mudhari'nya. Berarti sinnya sukun, taknya fathah, goinnya sukun. Berarti istaghfara yastaghfiru, isim fa'ilnya mustaghfirun. Berarti mustaghfirun itu isim fa'il orangnya, subjeknya. Istaghfara yastaghfiru artinya memohon ampunan. Berarti kalau mustaghfirun orang yang memohon ampunan. Begitu. Itu cara membuat isim fa'il. Berapapun kata kerjanya, hanya 2 cara ini. Jadi yang 3 huruf, bentuknya fa'il kebanyakan, walaupun nanti ingat di sini kasih catatan ya, walaupun ada sebagian kecil yang bentuknya tidak seperti ini. Kita tidak pelajari dulu karena mungkin agak bingung nanti, nggak masalah ya. Yang penting fa'ilun bentuknya seperti ini. Kataba katibun, daraba daribun, nasara nasirun, dhahaba dhahibun. Kemudian darasa darisun, talaba talibun, begitu semuanya. Adapun yang 4 sampai 6 huruf, maka caranya adalah tentukan fi'il mudhari'nya atau ambil fi'il mudhari', huruf awal ganti dengan mim domah, huruf sebelum akhir kasrohkan dan tanwinkan akhirnya. Aslama yuslimu, yuslimu muslimun. Ta'arafa yata'arafu, yata'arafu muta'arifun. Syahada yusyahidu, yusyahidu musyahidun. Istaghfara yastaghfiru, yastaghfiru mustaghfirun, dan semuanya sama. Jadi kalau ada bentuk yang seperti ini berarti dia isim fa'il. Maknanya adalah orangnya. Baik. Itu ya, ini baru untuk 1 orang. Ya, baru untuk 1 orang. Jadi cara yang pertama ini baru hanya untuk 1 orang. Baik, kita uraikan sekarang. Jadi isim fa'il yang pertama kita tulis dulu katibun misalkan ya. Kita ambil kata yang pertama yaitu katibun. Taruh di sini di isim fa'il. Katibun. Katibun artinya penulis ya. Artinya ini penulis. Katibun artinya penulis, ini penulis ya, ini. Baik. Katibun ini penulisnya 1 orang untuk laki-laki. 1 orang untuk laki-laki. Jadi di sini katibun, Anda tulis 1. Dan di sini untuk laki-laki. Laki-laki ya. Jadi katibun artinya penulis laki-laki, jumlahnya 1 orang. Bagaimana kalau 2 orang? Kalau 2 orang, perhatikan tambahan isim fa'il supaya lebih mudah ini. Tambahan isim fa'il untuk 2 orang adalah huruf akhirnya dipathahkan, ditambah alif dan nun kasroh. Jadi dari katibun tadi kita tulis lagi katib, ba-nya berarti pathahkan. Ini huruf terakhir pathahkan ya. Ini apa? Garis ini maksudnya huruf terakhir. Ba-nya berarti kita pathahkan, ditambah alif dan nun kasroh. Menjadi katibani. Oh, berarti kalau katibani ini untuk 2 orang laki-laki. Ingat laki-laki ya. Kalau 3 orang laki-laki ke atas, maka
huruf terakhirnya dhammah 1 ditambah waw sukun dan nun fathah. Kita ambil lagi dari katibun tadi pertama, berarti perbesar supaya lebih jelas. Kita tulis lagi ka di ba-nya domahkan, baru sambung dengan waw sukun dan nun fathah. Katibuna. Oh, katibuna berarti 3 orang ke atas. Anda tulis 3 plus ya. 3 plus maksudnya 3 orang ke atas ya. Untuk laki-laki. Berarti untuk laki-laki selesai kita. Untuk laki-laki 1 orang katibun, 2 orang katibani, 3 orang ke atas maksudnya 3 orang, 4 orang, 5 orang dan seterusnya itu katibuna. Berarti katibun 1 orang laki-laki menulis, katibani 2 orang laki-laki menulis, katibuna berarti 3 orang laki-laki atau lebih menulis. Bagaimana untuk perempuan? Untuk perempuan gampang. Dari katibun huruf akhirnya dipathahkan tambah tak marfutoh. Tambah tak marbutoh. Tak marbutohnya tanwin. Jadi katibun ya. Katibun kita tulis lagi dari katibun atas. Katib berarti ba-nya huruf terakhir kita fathahkan ditambah tak marbutoh, sambungkan tulisannya seperti ini. Katibatun. Oh, katibatun berarti ini 1 orang untuk perempuan. Ya tulis sini untuk perempuan. Baik, kalau 2 orang perempuan gimana? 2 orang perempuan tambahannya sama. Ya. Huruf terakhirnya fathahkan, ditambah alif dan nun kasroh. Tapi ingat, ini diambil dari sini. Ya. Supaya lebih mudah, kita ambil dari perempuan 1 orang. Katibatun. Ya. Berarti huruf terakhirnya kita fathahkan, nanti tak marbutoh kita fathahkan. Tambah alif dan nun kasroh. Berarti tiba. Nah, tak marbutohnya, karena tak marbutoh ini mau nyambung dengan alif, dan tak marbutoh tidak akan pernah ada di tengah kata. Ya. Dia selalu di akhir. Maka kita dirubah ya, tak marbutohnya dirubah menjadi tak biasa. Ya. Menjadi tak biasa seperti ini, baru nyambung dengan alif, dan taknya berarti tak marbutoh yang dirubah menjadi tak biasa, jadi patahkan. Baru ditambah nun kasroh. Berarti katibatani ini untuk 2 orang perempuan. Tip, kalau 3 orang perempuan bagaimana? 3 orang perempuan gampang. Mau diambil dari katibun silahkan, mau diambil dari katibatun 1 orang perempuan juga silahkan. Sama saja ya. Tip. Ujungnya seperti ini. Kalau mau ngambil dari katibun laki-laki ya, atau katibatun perempuan, kita ngambil dari 1 perempuan saja ya, biar sama dengan yang 2. Kita ngambil dari sini. Caranya adalah sebelum tak marbutoh tambah alif, dan tak marbutohnya, kasih panah ke sini ya. Tak marbutohnya berubah menjadi tak biasa. Tanwin. Jadi sebelum tak marbutoh ditambah alif dan tak marbutohnya menjadi tak maftuhah. Jadi kita tulis katiba. Nah, ba ini huruf sebelum tak marbutoh. Nah, tadi sebelum tak marbutoh tambah alif, berarti setelah ba kita sambungkan dengan alif. Baru tak marbutohnya berubah menjadi tak biasa dan tanwin. Berarti katibatun ini isim fa'il untuk 3 orang ke atas perempuan. Berarti kalau untuk laki-laki katibun 1 orang, katibani 2 orang, katibuna 3 orang ke atas, itu khusus untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, katibatun 1 orang, katibatani 2 orang perempuan, katibatun 3 orang perempuan ke atas. Ya. Baik. Bagaimana kalau misalkan kata kerjanya lebih dari 3 huruf, bukan
bukan katibun, bukan fa'ilun. Kita ngambil yang tadi misalkan nih. Jadi muslimun. Muslimun. Bagaimana caranya menjadi seperti ini? Muslimun berarti untuk satu orang. Tulis di sini misalkan nih, Anda tulis di sini muslimun. Muslimun ini berarti untuk satu orang laki-laki. Kalau untuk dua orang laki-laki caranya sama. Berarti tambah huruf akhirnya dipatahkan, tambah alif dan nun kasroh. Berarti mimnya tambah alif dan nun kasroh menjadi muslimani. Oh, muslimani berarti orang muslim, dua orang laki-laki. Kalau tiga orang sama caranya seperti ini, yaitu huruf akhirnya didomahkan, tambah waw sukun dan nun fathah. Berarti menjadi muslim, setelah mim tambah waw dan nun fathah. Muslim, mimnya domahkan waw dan nun fathah. Muslimuna. Jadi muslimuna artinya tiga orang ke atas untuk laki-laki, muslimun. Baik, kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan sama seperti tadi, katibun itu untuk laki-laki. Kalau perempuan tinggal ditambah ta marbutoh menjadi katibatun. Ini juga sama, muslimun untuk laki-laki. Berarti kalau untuk perempuan tinggal tambah ta marbutoh menjadi muslimatun. Jadi kita muslimah itu tidak hanya tahu kata, tapi tahu makna dan tahu asal dari mana asalnya. Di muslimah dia isim fa'il dari kata aslama yuslimu. Muslimah orangnya, orang muslim, perempuan, satu orang. Kalau dua orang bagaimana? Berarti kalau dua orang sama, katibatun menjadi katibatani, berarti muslimatun menjadi muslimatani. Muslimatani. Dua orang perempuan. Kalau tiga orang perempuan ke atas sama caranya. Katibatun menjadi katibatun. Berarti muslimatun menjadi muslimatun. Begitu. Dan seterusnya. Sama. Semuanya isim fa'il semuanya sama caranya seperti itu. Baik, ini untuk isim fa'il. Ana buka pertanyaan dulu untuk isim fa'il sebelum kita masuk ke fi'il amr. Enggak masalah ya. Yang penting dipahami isim fa'il dulu. Nah, silakan yang mau bertanya, boleh. Isim fa'il. Kalau tidak ada kita. Ustaz. Nah. Ustaz, yang tadi kan yang harokat terakhirnya seperti yastaghfiru kan harus kasroh, tapi di situ udah kasroh gitu. Berarti nggak dirubah ya kalau udah kasroh harokat. Nah, kalau sudah kasroh, sudah kasrohkan saja berarti. Tapi nanti kalau harokatnya lain kasroh, bukan kasroh, berarti kasrohkan. Gitu maksudnya. Oh gitu ya. Nah, ya udah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi yang lainnya silakan. Kalau tidak ada berarti pahamnya teruskan. Kalau ada silakan tanyakan. Isim fa'il. Baik. Berarti mafhum ya. Kalau paham kita teruskan ke fi'il amr. Baik Ustaz. Nah, untuk fi'il amr ini maknanya adalah perintah ya. Fi'il amr atau fi'lul amri artinya perintah. Kalau tadi isim fa'il artinya orangnya, penulis, subjek. Sekarang untuk memerintahkan. Jadi misalkan kataba yaktubu ya. Kataba yaktubu menulis. Kalau isim fa'il penulis, kalau fi'il amrnya jangan kamu tulis ya, atau jangan ditulis ya. Dan ini nanti sama untuk laki-laki dan untuk perempuan. Baik, caranya bagaimana? Caranya gampang. Yang pertama, di sini ada tulisnya. Ada di sini. Kalau mau nanti silahkan nanti Anda bagikan ini ya. Coret-coretan ini insyaallah. Baik. Fi'il amr caranya adalah ambil di sini aja ya, biar lebih hemat tulisannya. Nih, perhatikan kata-kata ini. Cara membuat fi'il amr. Cara membuat fi'il amr. Kelihatan yang di
cara membuat fi'il amr dari 3 huruf, 3 suku kata. Langkah pertama ini. 1. Ambil fi'il mudhari dari huwa sampai antunna. Taib, yang kita akan buat sekarang fi'il amr ini itu untuk orang kedua saja, yang langsung ya, yang langsung. Maksudnya yang langsung, kita mengatakan kalau fi'il amr itu lebih jelas, lebih banyak digunakannya untuk orang yang diajak bicara, yaitu untuk anta kamu, misalkan kerjakan ini, ya, tulislah ini, berarti untuk anta gitu ya. Kalau untuk orang ketiga nanti gampang ya, gampang. Oke, berarti ambil fi'il mudhari bukan dari huwa ya, tapi dari anta, karena kita masuk ke orang kedua. Dari anta sampai antunna. Kemudian langsung caranya ke tahap yang bintang kedua. Untuk orang kedua. Nah, ini ya. Untuk orang kedua. Jadi kita membuat fi'il amrnya untuk orang kedua. Mukhatab disebutnya. Mukhatab itu artinya orang yang diajak bicara, mulai dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna itu. Langkahnya yang pertama, A, hapus huruf awal. Itu caranya. Hapus huruf awal. Huruf awal berarti huruf mudhari'nya tadi. Kemudian jika huruf awalnya, perhatikan ini ada catatan. Jika huruf awalnya, jika huruf awal setelah dihapus sukun tambah hamzah wasl dan sebaliknya. Maksudnya sebaliknya, kalau bukan sukun berarti tidak usah ditambah hamzah wasl. Kemudian langkah kedua adalah sukunkan akhirnya atau jazmkan akhirnya. Ya. Di sini Anda tulis sukunkan supaya lebih mudah, atau bisa dengan kata lain jazmkan akhirnya. Kemudian C, cara berikutnya, cara membacanya. Ini cara membacanya kalau dia ditambah hamzah wasl. Kalau dia ditambah hamzah wasl. Cara membacanya adalah lihat huruf ketiga. Jika huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasl dibaca dhammah. Ingat itu? Bintang yang kedua, jika huruf ketiganya fathah dan kasrah, maka hamzah waslnya dibaca kasrah. Kemudian D, untuk antuma, berikan tambahannya. Oh, taib. Untuk antuma sampai antunna berikan tambahannya. Maksudnya berarti nomor A, B, C itu baru untuk anta fi'il amr. Kita lihat caranya. Kita terapkan. Taib, kita ngambil dari kata-kata bayak tubuh tadi. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Kita lihat langkah-langkahnya. Langkah nomor 1 paling atas ini ya. Nih. Ambil fi'il mudhari. Kita ambil fi'il mudhari'nya. Ambil fi'il mudhari'nya berarti ini, yaktubu. Tentukan ini dia. Mulai dari sini kita mulainya. Yaktubu. Kemudian langkah berikutnya langsung ke poin A. Lihat poin A ya, untuk orang kedua, langsung ke sini. Nah, bawa. Poin A. Jelas tidak ini layarnya? Jelas ya. Poin A, hapus huruf awal. Hapus huruf awal. Tadi kita sudah menentukan kata mudhari atau fi'il mudhari, yaitu ini. Yaktubu.
sekarang perintah berikutnya adalah hapus huruf awal. Huruf awalnya adalah huruf ya. Kita hapus ini. Ya-nya kita hapus. Berarti langkahnya kita hapus huruf ya menjadi kaf, ta, ba. Harokatnya kita berikan sesuai dengan harokat sebelumnya. Kaf sukun, ta domah, ba domah. Sekarang lihat kalimat berikutnya. Tadi poin A ya, masih poin A. Hapus huruf awal. Sudah kita hapus. Jika huruf awal setelah dihapus sukun, nah, kita lihat ke kata yang barusan kita tulis dari yaktubu. Setelah dihapus ya-nya, maka huruf awalnya huruf kaf berarti. Dan kafnya sukun di sini, ya. Kafnya sukun. Nah, kita lihat jika huruf awal setelah dihapus sukun tambah hamzah wasl. Nah, di sini kafnya sukun, maka langkah berikutnya kita tambah hamzah wasl depannya. Harokatnya kita berikan sesuai dengan harokat dia. Kaf sukun, ta domah, ba domah. Nah, sekarang sudah ada hamzah wasl. Hamzah wasl kita belum tahu bagaimana cara membacanya. Kita lihat langkah berikutnya, poin B. Poin B, sukunkan akhirnya. Sukunkan akhirnya, atau kata lain jazmkan akhirnya, ya. Ini sukunkan akhirnya dia kalau huruf, ingat ya, kalau huruf akhirnya domah. Maksudnya kalau huruf akhirnya masih berharokat. Kita kasih catatan dalam kurung, ya. Kalau huruf akhirnya huruf ilat, buang. Ya. Kalau akhirnya huruf waw, ya, alif, maka buang. Tadi kan suruhnya disukunkan kalau dia berharokat ya, huruf akhirnya. Ba di sini berharokat. Tapi kalau nanti huruf akhirnya adalah alif, waw, ya, buang saja. Ya, jangan disukunkan karena nggak bisa disukunkan. Kita nanti contohkan. Sekarang berarti ba-nya kita sukunkan. Ba-nya kita sukunkan. Ini alif wasl, hamzah wasl, kaf, ta, ba. Kaf sukun, ta-nya domah, ba-nya kita sukunkan. Kelas kesukunkan selesai. Kalau sudah disukunkan, lihat poin C. Cara membacanya. Cara membacanya kita belum tahu apa harokat hamzah wasl karena nggak ditulis di situ ya. Harokat hamzah wasl tidak ditulis, ya. Tidak tertera kalau di Al-Quran Utsmani. Cara membacanya adalah lihat huruf ketiga. Nah, huruf ketiga adalah huruf, kita lihat, 1 alif, 2 kaf, 3 ta. Oh, berarti huruf ketiga huruf ta. Ini huruf ketiga, huruf ta. Jika huruf ketiganya dhammah, maka hamzah waslnya dibaca dhammah. Nah, jika huruf ketiganya fathah dan kasrah, maka hamzah waslnya dibaca kasrah. Kita lihat huruf ketiganya ini adalah dhammah. Huruf ketiganya adalah dhammah, ya. Nih. Maka hamzah waslnya dia otomatis domah walaupun tidak ditulis nanti. Berarti bacaannya adalah uktub. Seandainya nanti huruf ketiganya di sini huruf ta-nya fathah, ya, berarti hamzah waslnya fathah, iktab. Seandainya, ya. Kalau ta-nya kasrah berarti iktib, begitu. Ya. Ini cara membuat fi'il amr. Berarti uktub, ya. Uktub ini untuk anta. Uktub ini untuk anta. Maksudnya apa? Tulislah anta. Uktub, tulislah anta. Tep. Terus bagaimana kalau kita misalkan, ini kan yang 3 huruf ya. Kalau ngambil dari yang 4 atau 5 huruf dan seterusnya. Kita ngambil misalkan nih, aslama yuslimu. Hanya ini saja. Perhatikan, kasih catatan untuk ini ya. Catatan.
catatan ini. Untuk wazan af'ala yuf'ilu, ingat ini, hanya satu ini saja. Af'ala yuf'ilu, ini fi'il amrnya, ya, amrnya adalah af'il. Begini bentuknya. Af'il. Kita tidak bahas dulu ini biar tidak terlalu panjang. Kasih catatan dulu saja untuk itu. Jadi aslama berarti aslim gitu ya. Kita buang dulu yang itu. Kita langsung yang kedua, ta'arafa yata'arafu. Yata'arafu. Kalau mau membuat fi'il amr berarti gampang ini ya. Dari yata'arafu. Tadi perintahnya adalah tentukan fi'il mudhari atau ambil fi'il mudhari. Kita sudah ambil fi'il mudhari'nya itu ini. Yata'arafu. Kemudian bagaimana caranya? Caranya berikutnya adalah hapus huruf awal, sukunkan akhir, selesai. Hapus huruf awal, iya-nya kita hapus, fa-nya kita sukunkan. Berarti tinggal mulai dari huruf ta, tulisnya ta'araf, sukun. Berarti fi'il amarnya adalah ta'araf, selesai. Itu lebih gampang. 4 huruf dan seterusnya lebih gampang. Kenapa tidak ditambah hamzah wasal? Karena huruf ta setelah dihapus huruf pertamanya tadi berharokat, jadi nggak usah ditambah hamzah wasal. Tab yang kedua, contoh yang kedua, syahada yusyahidu. Kita ambil yusyahidu. Yusyahidu dia fi'il mudhari. Bagaimana cara membuat fi'il amarnya? Hapus awal, sukunkan akhir, selesai. Hapus awal, ya-nya awalnya ya, ya-nya kita hapus, dalnya kita sukunkan. Berarti tinggal huruf shin. Syahid berarti fi'il amarnya syahada yusyahidu, syahid, tontonlah, begitu. Istaghfara yastaghfiru, perhatikan istaghfara yastaghfiru, langsung sini terus ya. Yastaghfiru kita hapus huruf awal, sukunkan akhir. Huruf awal ya-nya dihapus, berarti mulai dari sini. Langsung ta, ghain, fa, ra. Sinnya sukun, taknya fathah, ghain sukun, fa-nya kasrah, ra-nya kita sukunkan akhir. Nah, di sini perhatikan huruf sin atau huruf pertama setelah dihapus huruf ya-nya sukun, maka tambah hamzah wasl. Bagaimana cara membaca hamzah wasl? Lihat huruf ketiga. Huruf ketiga hamzah wasl 1, 2 sin, 3 ta. Ini ta. Huruf ketiga. Huruf ketiga fathah berarti hamzah waslnya otomatis kasrah, berarti fi'il amarnya istaghfir. Istaghfir. Itu berarti untuk fi'il amr istaghfar yastaghfir. Semuanya kata kerja begini. Hapus awal, sukunkan akhir ya. Hapus awal, sukunkan akhir. Contoh yang tadi anak katakan ada huruf alif waw ya. Misalkan hada yahdi. Perhatikan ini. Cara membuat fi'il amrnya adalah hapus awal, sukunkan akhir. Kita lihat. Ketika dihapus awal berarti mulai dari huruf ha. Ha-nya sukun, dalnya kasrah. Lihat huruf ya-nya, ini dia sudah sukun. Nah ini salah satu huruf ilah. Ini dia sudah sukun, maka kita nggak bisa sukunkan. Maka caranya adalah tadi, buang. Ya. Berarti ya-nya kita buang. Nah, terus bagaimana caranya? Huruf ha sukun. Kalau huruf ha sukun, artinya kalau huruf pertama setelah dihapus hamzah ya-nya, dia sukun, maka perintahnya tadi tambah hamzah wasl. Maka kita tambah hamzah wasl. Bacanya gimana? Bacanya lihat huruf ketiga. Huruf ketiga dal. Dal ini harokatnya kasrah. Tadi kalau harokat huruf ketiga kasrah, maka hamzah waslnya dibaca kasrah. Maka bacanya ihdi. Maka dalam Al-Quran dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Jadi kenapa baca ihdinas siratal mustaqim? Karena dia fi'il amr dan huruf ketiganya kasrah. Jadi bacanya ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Baik, ini untuk fi'il amr. Itu baru untuk anta. Alhamdulillah. Tidak terasa ya. Sampai sini cepat sekali perasaan waktunya. Nah, silakan ada pertanyaan, berarti nanti kita teruskan lagi kajiannya untuk pelajaran seterusnya. Nah, silakan ada pertanyaan. Sim fa'il dan fi'il amr untuk anta, khusus anta dulu. Jadi kita sampai uktub. Nah, tulis di sini.
silahkan ada pertanyaan. Boleh. Ada 5 menit lagi. Tidak ada ya? Ustadz, boleh dibalik ke atas sih nggak Ustadz? Nah, yang nih. Itu Ustadz. Kayak untuk mu'anas Ustadz, yang tadi Ustadz. Untuk mu'anas? Mu'anas yang bawa lagi Ustadz. Yang awal Ustadz, yang awal. Yang awal ini? Ya ini Ustadz. Nah. Yang muslimatun ya Ustadz. Apa tuh Ustadz? Muslimatun. Muslimun, muslimat, muslimani, muslimuna, muslimatun, muslimatani, muslimatun, itu? Iya itu Ustaz. Bisa diulang nggak Ustaz? Oh, caranya? Iya Ustaz. Naam, caranya begini. Tadi Muslim kita sudah tahu ya. Muslim kita sudah tahu. Maksudnya caranya tadi, cara membuat isim fa'il. Dari aslama yuslimu muslimun, ganti huruf awal dengan mim domah, kasrohkan sebelum akhir, tanwinkan akhirnya menjadi muslim. Kemudian bagaimana? Muslim ini berarti untuk satu orang laki-laki. Bagaimana untuk dua orang? Untuk dua orang laki-laki tambahannya sama seperti ini. Kalau kita lihat tambahannya adalah ini. Nah, alif dan nun kasroh ya. Alif dan nun kasroh dan sebelumnya dipatahkan. Berarti dari kata muslimun menjadi muslim, mimnya yang tadinya tanwin domah 2 kita pathahkan sesuai dengan perintah ini. Berarti muslimat ditambah alif dan nun kasrah, muslimah nih, dua orang muslim laki-laki. Kemudian untuk antum, untuk tiga orang laki-laki, perubahannya adalah dari kata muslim, ya, dari kata muslim tadi, huruf akhirnya didomahkan, ditambah waw sukun dan nun fathah. Berarti muslim, mimnya domahkan, muslimu, tambah waw sukun dan nun fathah menjadi muslimun. Artinya orang-orang muslim. Kalau untuk perempuan, dari muslim dipathahkan huruf akhirnya, mimnya berarti tinggal ditambah tak marbuthah, tanwin berarti menjadi muslim, muslimatun. Perempuan satu orang. Kalau dua orang sama, muslimatun dibikin musanna, muslimatani. Tiga orang ke atas, muslimatun, orang-orang muslimat perempuan. Begitu, mafhum? Mafhum insyaallah. Nah, baik. Jazakallahu khairan. Diulangi ketentuan untuk membuat fi'il mu'tal jadi fi'il amr seperti yahdi. Baik, gampang. Fi'il amr dari fi'il mu'tal, contohnya misalkan yahdi. Yahdi ya. Caranya adalah hapus awal, harusnya kan sukunkan akhir. Karena akhirnya sudah sukun, maka hapus lagi. Hapus awal, hapus akhir. Berarti tinggal, kalau kita hapus awal, hapus akhir, berarti tinggal ha dengan dal. Ha sukun dengan dal kasrah. Dalam bahasa Arab, ini kaidah penting. Dalam bahasa Arab, kalau kita membaca huruf bahasa Arab dimulai dari sukun tidak bisa. Maka harus ditambah dengan hamzah wasal. Tambah hamzah wasal. Setelah ditambah hamzah wasal, lihat huruf ketiganya. Jadi harokat hamzah wasal itu apa? Kita lihat huruf ketiga. Huruf ketiga adalah dal. Alif atau hamzah wasal 1, 2 ha, 3 dal. Nah, huruf ketiganya dal. Dal ini harokatnya kasroh. Maka kaidah yang tadi, kalau huruf ketiganya kasroh, maka hamzah wasalnya otomatis dibaca kasroh. Jadi ihdi. Roma yarmi. Contoh yang kedua, yarmi. Yarmi, gitu ya. Yarmi. Bagaimana cara membuat isim fi'il amrnya? Hapus awal, huruf ya-nya dihapus, huruf ya-nya belakang juga dihapus, ya. Hapus awal, hapus akhir, berarti tinggal huruf ro sukun dan mim kasroh. Huruf ro sukun pertamanya sukun, maka tidak bisa dibaca, tambah hamzah wasl. Berarti kita lihat huruf ketiganya mim kasroh, hamzah wasl otomatis kasroh, baca irmi, buanglah atau lemparlah. Contoh yang lain, misalkan yada'u, Anda tulis lebih besar lagi.
Yad'u. Yad'u. Ujungnya huruf waw. Contohnya, gampang. Hapus awal ya-nya, hapus akhir wawunya. Berarti tinggal dal sukun dan ain domah. Dalnya sukun, huruf pertama sukun, tidak bisa dibaca. Maka tambah hamzah wasl. Hamzah wasl harokatnya apa? Lihat harokat huruf ketiga ain. Ainnya domah. Maka hamzah waslnya otomatis domah. Artinya bacanya ud'u. Artinya apa? Da'a yad'u artinya berdoa. Kalau ud'u, doakan. Radiya yardo, yardo, yang alif ujungnya, yardo. Bagaimana caranya? Hapus awal, hapus akhir. Berarti tinggal ro, sukun, dan dod fathah. Huruf awal sukun tidak bisa dibaca, maka tambah hamzah wasl. Huruf ketiganya dod, dod harokatnya fathah, harokat hamzah wasl kasrah. Berarti bacanya irdo. Artinya ridolah. Mafhum? Yang bertanya tadi siapa yang bertanya? Paham? Jadi sama seperti yang sebelumnya ya Ustaz. Nah, gampang ya. Sama-sama, hanya saja ini dibuang ya. Dibuang huruf ilan. Taib. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti sampaikan di grup. Ya. Silahkan sampaikan di grup atau jabri silahkan. Ya. Misalkan tidak tahu cara membuat isim fa'il dan fi'il amr. Bagaimana cara membuat isim fa'il dan fi'il amr dari kata kerja yang diketahui atau yang ditemukan. Silahkan ditanyakan di grupnya. Silahkan nanti Ana insyaallah jawab. Baik, untuk kali ini kita cukupkan karena ada kelas lain. Insyaallah kajiannya dilanjutkan jadwal seterusnya ya. Ana belum tahu jadwalnya. Sesuaikan dengan kosongan. Nah, untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.